Hello travelers, ingin menikmati suasana pantai ala-ala Bali lengkap dengan sunsetnya? Gak usah jauh-jauh ke Bali. Nah, di Yogyakarta juga ada resort yang pantainya tidak kalah cantik dengan pantai di Bali. Kali ini saya akan mengajak travelers untuk menikmati virtual tour dari Queen of the South Resort. Jadi resort ini katanya adalah resort pantai pertama dan satu-satunya di pantai selatan Yogyakarta. Lokasinya di Gunung Kidul, gak jauh dari pantai Parangtritis. Namanya juga sepertinya terinspirasi dari legenda Ratu Pantai Selatan yang legend itu. Akses jalan menuju resort ini sih udah lumayan, walaupun gak terlalu besar juga ya. Sebagian ada jalan berbatu atau jalan sederhana. Posisi masuknya ke dalam area wisata Pantai Parangtritis itu jaraknya sekitar 1,5 km dari pintu masuk, kemudian belok kanan ikuti papan petunjuk jalan. Terus juga belum ada kendaraan umum menuju ke sini ya travelers. Kalau ada juga harus nyambung-nyambung naik bus atau ojek. Jadi sebaiknya gunakan kendaraan pribadi atau naik taksi online. Infonya naik taksi online sekitar 150.000 sampai 200.000-an dari pusat kota menuju ke sini. Sekarang saya sudah tiba di Queen of the South Resort dan suasana masih sedikit hujan. Juga masih terdapat beberapa bangunan yang sedang dalam proses penyelesaian dan sekarang kita menuju lobi. Jadi suasana lobinya semi open dengan dekorasi patung-patung ala-ala Jawa. Juga model lobinya adalah model joglo dengan langit-langit yang tinggi. Dari sini kita bisa menuju resto melewati beberapa meja biliar. Karena sudah reservasi dan bayar, jadi saya tidak ada masalah dengan proses check-in. Oh ya, saat menerima kunci kamar, kita harus deposit 100.000 untuk jaminan pengembalian kunci yang akan dikembalikan saat check out. Nah, travelers, dengan konsep lobby yang terbuka ini, memang resort ini sudah terlihat menggunakan konsep Jawa dan sedikit perpaduan Bali yang terlihat dominan pada bangunannya. Juga saya suka dengan banyaknya tanaman hijau di area lobby dan di resort ini sehingga kesannya adem. Proses check-in selesai, kunci kamar sudah diterima. Sekarang kita menuju kamar yang terletak di bagian belakang lobi. Gak jauh sih, cuma perlu jalan sedikit melewati jalur berbatu dan ada sedikit ya beberapa anak tangga yang harus kita lewati. Kayaknya kalau bawa orang tua atau disable, kita minta kamar yang gak perlu naik tangga ya. Karena jalan menuju kamar diberi batuan kali. Mungkin maksudnya biar gak licin kalau hujan. Tapi jadinya agak sulit juga bawa koper berdua karena susah menggeretnya. Sambil berjalan menuju ke kamar, saya bisa menikmati suasana resort ini dengan view pantai Parangtritis yang bagus. Juga kolam renangnya yang biru, kemudian pohon-pohon hijau, pohon kelapa. Pokoknya suasananya menyenangkan dan juga memang pantas lah ini disebut dengan Resort Jogja tapi rasa Bali. Travelers, saya memilih kamar tipe superior yang posisinya tepat menghadap kolam dan view-nya adalah pantai Parangtritis. Jadi kamar ini ada seperti terasnya. Jadi bisa digunakan untuk duduk-duduk menikmati view pantai. Mau masuk kamar cukup tapping kartu aksesnya dan petugas-petugasnya juga siap ya membantu kita membawa barang-barang dan koper. Nah, ini travelers kamarnya. Jadi kamarnya desainnya simpel aja. Di dalamnya ada satu king bed yang kapasitasnya untuk 2 orang. Kalau di hotel-hotel lain biasanya meskipun king bed untuk 2 orang, tapi bantalnya dikasih 4. Nah, di sini memang semuanya serba minimalis ya. Interior kamarnya didominasi nuansa warna putih dan coklat. Terus lantainya juga dari keramik berwarna putih. Sehingga memang ya kalau malam AC-nya nyala, lantainya juga terasa dingin. Kemudian juga colokan juga lengkap di kiri dan kanan bed. Juga di kamarnya udah ada kamar mandi, ada lemari, ada TV kabel, juga AC. Ada juga kopi, teh, gula beserta tea makernya.
Perlengkapan lain juga ada 2 kursi kayu dan 1 meja lengkap dengan asbaknya. Kemudian ini kamar mandinya Travelers. Jadi kamar mandinya ini dilengkapi dengan amenities yang standar ya. Ada sabun kecil, sampo, sikat gigi, anduk. Sayangnya anduknya sama sikat giginya kok cuma dikasih 1 ya per kamar. Rasanya kok kayak ngirit banget ya ini hotel. Kemudian showernya juga ada shower curah, ada shower semprot, kemudian ada juga hair dryer dan juga lengkap dengan slippery-nya. Terus wastafel dan ruang beres-beres terpisah dari kamar mandi ya, ada di wardrobe. Oh ya, di sini juga disediakan obat anti nyamuk elektrik, meskipun selama di sana saya nggak merasa ada banyak nyamuk. Untuk laundrynya boleh dibilang ya murah banget sih. Coba lihat nih daftarnya. Mungkin dibandingkan dengan hotel lain ini ya murah banget lah. Yang juga jadi sedikit masalah di kamar, nah ini nih koneksi internetnya yang hilang timbul. Jadi agak susah nih mau buka-buka medsos di kamar. Kelar beres-beres barang di kamar, sambil menunggu sunset, saya nggak mau ketinggalan dong cobain kolam renang Infinity-nya. Infinity Pool yang di sini memang paling sering dijadikan spot foto kalau saya lihat-lihat ya, karena letaknya ya menjorok ke tebing. Terus kita juga dapat menikmati pemandangan laut lepas dengan bebas. Kolamnya sendiri lumayan gede, jadi kedalamannya sekitar 1,2 meter. Kemudian ya airnya bersih dan biru. Nah ini sambil berendam menikmati pantai Tritis, kemudian deburan ombak di bawah, semilir angin, rasanya adem dan nyaman. Mungkin karena excited berenang sambil melihat laut lepas, pengalaman pertama anak saya sampai nggak mau keluar dari kolam. Maunya berenang terus sana sini sepuas-puasnya. Atau kalau mau nggak renang, mau menikmati suasana sore saja di pinggir kolam sambil melihat deburan ombak, boleh duduk. Di pinggir kolam tersedia kursi-kursi dengan jok berwarna biru. Di pinggir kolamnya juga ada gazebo Travelers. Ini bisa kita gunakan untuk bersantai sambil ya ngopi-ngopi atau pesan pisang goreng, juga sambil menikmati pemandangan sunset kalau kita nggak mau berenang. Nah, pengunjung yang tidak nginep di hotel sebenarnya sih bisa menikmati kolam renang ini, tapi ya harus bayar. Nah, kalau untuk gunain gazebo ini dikenakan charge 100.000 per 2 jam plus free soft drink. Kamar bilasnya juga terpisah untuk cowok dan cewek, kemudian dinding dan lantainya juga dari keramik, jadi memang bersih. Dekat kolam juga ada mini playground Travelers, jadi buat anak-anak yang nggak mau renang bisa main di sini. Playgroundnya juga dekat resto ya, jadi bisa juga dimanfaatin buat anak yang susah makan, bisa makan sambil main playground ini. Tapi saya nggak mau dong ketinggalan best moment selama stay di sini, yang katanya sunsetnya paling bagus. Jadi saya tetap berusaha lihat sunset dari teras kamar. Pas menjelang sunset tiba, saya udah siap-siap di teras, dan memang sih suasana sunsetnya begitu indah dengan langit warna jingga keunguan. Bagus banget, romantiknya dapat, tenangnya juga dapat. Gak sampai 15 menit, langit udah berubah jadi semakin gelap. Nah, pagi-pagi udah sengaja dong bangun lebih cepat untuk lihat sunrise, siapa tahu ada. Tapi memang bener sih, kemarin kan diinfoin ya sama petugas hotel kalau di sini memang nggak dapat sunrise. Jadi daripada nunggu sunrise, saya hanya memutuskan untuk jalan ke pantai. Karena resortnya ada di atas tebing, jadi menuju ke pantai kita harus menggunakan akses tangga yang disediakan oleh pihak resort. Jadi akses ini mulai dibuka setiap jam 6 pagi sampai sekitar jam 6 jam 7 malam, dan ada sekitar 50 anak tangga ya Travelers yang harus kita turuni. Tapi memang aman karena di anak tangganya juga ada handrail yang tersedia. Sayangnya cuaca pagi itu agak mendung, jadi ya untuk foto-foto atau video ya agak kurang cerah sih pengambilannya. Nah, saya udah tiba di bawah dekat pantai, akhirnya bisa main juga di pantai Parangtritis. Pasirnya putih, ombaknya nggak terlalu gede, ya aman lah kalau mau main air. Asiknya lagi, ada air terjun guys, sekitar 100 meter dari tangga tempat saya turun.
Nah, ini yang nggak terinfokan oleh pihak hotel sebelumnya. Jadi saya merasa wah surprise banget ada air terjun. Jadi air terjunnya ini ada 3 tingkatan. Emang sih air terjunnya nggak terlalu tinggi, tapi buat anak-anak kota, terutama anak saya yang jarang lihat air terjun, ini memang jadi pengalaman baru juga. Dekat air terjun juga ada bukit-bukit batu yang gede-gede. Ini juga bagus ya kalau mau foto-foto. Selain main air, main pasir, di Parangtritis ini juga kita bisa coba aktivitas naik mobil jeep. Rutenya mengelilingi pantai Parangtritis terus hingga ke area Paralayang di atasnya. Nah, kalau mau coba harganya sekitar 500 ribuan ya. Ada juga aktivitas naik ATV dan andong ini di sepanjang pantai Parangtritis juga. Harga naik ATV ini mulai dari sekitar 400 ribuan. Kalau naik andong sekitar 500 ribuan juga. Harganya bisa nego lah sesuai jumlah penumpangnya. Habis main air di pantai, perut kerasa lapar, kemudian lanjut breakfast. Breakfastnya tersedia di Parangkencono Resto. Jadi resto ini konsepnya terbuka, agak-agak semi outdoor gitu. Bangunannya masih berbentuk rumah joglo, ada ukiran-ukiran kayunya, ya suasana Jawa gitu deh. Terus furniturnya memang berwarna putih dengan bantal berwarna biru. Ini jadi menarik ya, kontras dengan suasana di sekitar. Makanan yang tersedia lumayan variasi lah. Ada mie goreng, ada sayuran, ada fuyung hai, ada ayam mentega, nasi goreng, ikan goreng, juga ada buah-buahan, ada egg corner. Nah, egg cornernya kita bisa pesan sesuai selera ya. Bisa scramble egg, omelette, sunny side up, macam-macam. Tapi memang untuk egg corner ini karena bisa jadi favorit ya, nunggunya agak lumayan lama. Ada juga aneka bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur sumsum, terus juga ada sereal coklat, sereal vanila, juga lengkap dengan susu putihnya. Kalau rasanya sih ya lumayan lah, tapi memang tidak ada opsi lain di sini sih karena jauh dari mana-mana. Karena resort ini agak jauh dari keramaian, jadi kalau lapar ya memang ngandelin resto ini. Saya juga belum coba apakah bisa pesan makanan lewat ojol atau enggak. Mungkin kejauhan kali ya. Sambil breakfast bisa menikmati pemandangan garis pantai Parangtritis dari kejauhan. Rasanya sih ini memang seperti liburan yang sebenarnya ya. Sayangnya memang makanan di Parangkencono Resto ini ya agak biasa aja sih. Untuk harganya ya lumayan lah, masih bisa masuk kantong. Terus di belakang resto ini ada halaman berumput yang lumayan gede. Ini bisa digunakan juga untuk acara-acara garden party atau wedding dengan konsep outdoor. Saya juga pernah lihat beberapa foto ada company gathering yang memanfaatkan fasilitas lapangan rumput ini. Jadi suasana di halaman belakang resto ini emang sih istimewa juga karena ya mungkin karena langsung melihat pemandangan ke pantai Parangtritis ya, juga kelihatan ada banyak pohon kelapa. Jadi kalau saya udah ngebayangin sih kalau misalnya wedding atau party di sini ya, view sunset di Parangtritis rasanya ya bagus banget lah. Menikmati semilir angin, tenang, damai, rasanya kontras banget dengan suasana di Malioboro ya travelers. Oh iya, dari ruang makan karena letaknya berdekatan, kita juga bisa langsung kalau mau berenang di kolam renang habis breakfast. Nah, di sini jangan lupa ya foto di tulisan Queen of South Resort. Jadi itu ada di halaman belakang. Ini sebagai bukti kalau kita udah pernah ke sana. Keren kan? Nah, gini nih suasana malam pada saat lampu sudah dinyalakan. Suasananya jadi lebih romantis, jadi beda gitu ya. Terus ada deburan ombak, kemudian semilir angin. Waduh, mantap. Oh ya, di sini juga ada sebenarnya kapel yang berbentuk piramida segitiga, tapi karena waktunya terbatas saya nggak sempat mampir lihat bangunan ini. Nah, travelers rasanya semua udah diulas ya. Untuk meeting juga bisa ya. Pas saya nginep di sini ada juga tamu dari korporasi yang mereka sedang meeting. Terus masalah parkir nggak usah khawatir lah. Resort ini menyediakan lahan parkir yang cukup luas, bahkan untuk parkir bus. Keamanan juga dijamin oleh pihak pengelola. Oke travelers, sekian dulu, selamat staycation, sampai jumpa di next trip. Silahkan komen di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe juga ya karena masih banyak tempat-tempat yang menarik yang saya akan ulas.
Thank you.